menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Melalui Menko Polhukam Mahfud MD, akhirnya Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersuara soal kudeta Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu. Dijelaskan Mahfud, ternyata Presiden Jokowi tak mau mendukung perbuatan Muldoko yang dianggap merebut partai orang. Mahfud MD mengatakan, Presiden Jokowi meminta KLB Demokrat yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum di Sibolangit Deli Serdang Sumut tidak usah disahkan. Selain itu, Mahfud kemudian memaparkan isi pertemuan saat dirinya menghadap Presiden Jokowi. Adapun hal itu disampaikan Mahfud MD saat diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didi Rahbini pada Rabu kemarin, 29 September 2021. Sebagaimana dilansir terkini.id via pojok 1. Saya bersama Menkumham dan Presiden. Gimana sih Pak? Hukumnya bagaimana? Kata Pak Jokowi kepada saya, terang Mahfud MD. Hukumnya Pak, tidak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah, kata Mahfud MD menyerukan pembicaraannya saat itu dengan Presiden Jokowi. Menko Polhukam Mahfud MD lantas memberikan penjelasan lebih lanjut kepada Presiden Jokowi mengenai aturan pelaksanaan KLB. Ia mengatakan bahwa acara yang disebut KLB di Sibolangit, Sumatera Utara itu dilakukan tanpa izin pengurus Partai Demokrat yang sah. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah. Jadi, itu tidak boleh disahkan, sambung Mahfud. Kembali menerukan ucapan Presiden Jokowi saat itu. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan saja hukum. Tidak usah disahkan Pak Muldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Jokowi. Mahfud MD kemudian menjalankan arahan Presiden Jokowi. Ia dan Yasona pun mengumumkan bahwa pemerintah tak mengesahkan hasil KLB kubu Muldoko. Itulah saya dan Pak Yasona segera mengumumkan tidak bakal mengesahkan Muldoko. Menurut Mahfud MD, jikalau Presiden Jokowi mau mengintervensi masalah Demokrat itu, sebenarnya bisa dilakukan saat KLB digelar di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, hal itu tak pernah dilakukan Presiden Jokowi hingga saat ini. Kalau istana mau masuk, sebenarnya ketika Muldoko kongres di Medan itu, kita tinggal mengesahkan aja dengan kasar gitu. Tapi pada waktu itu, saya menghadap Presiden. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi soal kisru yang terjadi di Partai Demokrat. Ia utamanya menyoroti soal Yusril Iza Mahendra yang mendampingi 4 mantan kader Partai Demokrat mengajukan judicial review terhadap AD/ART Demokrat di Mahkamah Agung. Mahfud MD menilai gugatan 4 mantan kader Partai Demokrat yang didampingi Yusril Iza Mahendra sebagai pengacara itu tidak ada gunanya. Hal itu ia utarakan dalam diskusi virtual melalui live Twitter bersama Didi Junaidi Rahbini pada Rabu 29 September 2021. Begini ya, kalau secara hukum gugatan Yusril ini tidak akan ada gunanya. Karena kalaupun dia menang, tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang, ujarnya dilansir dari Detik. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK itu kemudian mengungkapkan alasan gugatan itu tak ada gunanya. Ia mengatakan bahwa JR hanya berlaku ke depan dan tak mengubah keputusan yang telah ada. Artinya, yang sudah terpilih kemarin itu tetap berlaku. Tinggal paling isinya harap perbaiki AD/ART-nya, gitu terangnya. Mahfud menyontohkan lebih detail bahwa jikapun gugatan dikabulkan, maka itu tidak akan membatalkan pengurus Partai Demokrat sekarang. Tidak akan mengubah susunan pengurus sekarang. Putusan itu ya menolak atau mengabulkan. Kalau mengabulkan tidak akan ada gunanya juga, karena pengurus sekarang tetap dia yang sah saat ini. Tetap dia si Agus Harimurti dan dia akan tetap memimpin, ujarnya. Menurut Mahfud, seharusnya Yusril menggugat SK Menteri Hukum dan HAM, Menkumham yang mengesahkan AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020 hingga 2025. Bukan hanya itu, ia menilai bahwa gugatan itu juga harusnya diajukan ke PT UN, bukan ke MA. Ini kok AD/ART bisa di judicial review? Ini dalam ilmu hukum memang terobosan, katanya. Mahfud lalu menjelaskan bahwa MA tidak bisa membatalkan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Menkumham Yasona lalui. Kalau AD/ART mau dibatalkan lanjutnya, maka salahkan menterinya yang mengesahkan, sehingga pertengkaran ini tak ada gunanya.
Apapun putusan MA, tetap AHY, SBY, Ibas, semua itu tetap berkuasa di situ. Pemilu tahun 2024 katanya. Diketahui sebelumnya, dua putra Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibas kompak menyoroti langkah penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat dalam cuitannya menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country. Meski demikian, menurut mantan perwira menengah TNI itu, status upper dan lower tak perlu dipersoalkan karena yang lebih penting saat ini adalah menyelamatkan rakyat dari pandemi ini. Masalah gentingnya bukan di mana status kelas kita saat ini, tapi mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari pandemi, tulisnya pada Rabu 7 Juli 2021 yang lalu. AHY menuturkan bahwa dirinya setiap saat mendengar sirine dari ambulan, bahkan hampir setiap jam, kata dia. Berita duka selalu diumumkan dari para kerabat. Kondisi ini lanjutnya juga diiringi dengan terus meningkatnya angka kasus pandemi ini. AHY mempertanyakan, sampai kapan Indonesia akan mengalami kondisi serupa? Hampir sekian menit sekali terdengar sirine kencang ambulan. Hampir setiap jam sekali terima berita dari yang kita kenal. Ini mengonfirmasi setiap hari ada rekor baru, baik jumlah yang positif terpapar maupun yang meninggal dunia. Sampai kapan Indonesia, ungkapnya. Sementara itu, saudara kandungnya Edi Baskoro alias Ibas juga ikut menyoroti penanganan tersebut. Edi yang baru saja menerima gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu bahkan menyinggung soal negara gagal atau failed nation. Saat ini pandemi terus mengganas dan keluarga dan lingkungan tempat tinggal banyak yang terpapar. Saat ini, sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut failed nation karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya. Tukasnya dikutip dari akun fraksi Partai Demokrat. Sekedar catatan, pada Rabu kemarin jumlah kasus infeksi pandemi ini pada waktu yang lalu menembus angka 34.000. Sementara kasus yang meninggal telah mencapai rekor tertinggi di atas 1.000 orang per kemarin.